Assalamualaikum teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tercapai segala hajatnya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas secara tuntas dari awal sampai akhir bagaimana cara menetaskan telur di mesin tetas. So, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kami. Oke, di video kali ini kita akan membahas secara detail ya teman-teman. Mulai dari usia telur sebelum dimasukin ke mesin tetas itu usianya berapa. Kemudian juga cara membedakan telur yang fertil dan telur yang tidak fertil, ataupun telur yang embrionya mati di usia 10 harian ke atas. Nanti kita juga akan bahas itu. Kemudian kita juga akan membahas mengenai kelembapan yang paling bagus, dan juga kita akan membahas bagaimana cara menaikkan dan menurunkan kelembapan. Dan juga kita akan membahas suhu, semuanya nah yang berkaitan dengan mesin tetas akan kita bahas di video kali ini. Jadi saya harap teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir dan jangan di skip agar tidak ada info yang terlewatkan. Oke, seperti apa videonya? Silahkan tonton video yang berikut ini. Baik, yang pertama, usia telur sebelum masuk mesin tetas itu, usia yang paling bagus itu di bawah 10 hari. Sedangkan menurut obrolan saya dengan senior-senior itu, senior peternak di Perayaman, itu mengatakan ya paling mentok telur sebelum dimasukin ke mesin tetas itu usianya 15 hari. Cuman saya pribadi itu karena main aman ya, itu paling full paling lama sebab saya masukin ke mesin tetas itu 10 harian. Jadi kalau usianya masih sehari, 2 hari, 3 hari itu sangat aman gitu. Maksimal saya pribadi sebelum 10 hari itu saya masukin ke mesin tetas. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu teman-teman pastikan suhu ruangan dan suhu kelembapan itu yang pas dan tepat ya. Pertama kita akan membahas mengenai suhu ruangan. Jadi suhu ruangan ini bisa kita ketahui panas yang ada di dalam sini, panasnya itu berapa, itu hanya bisa diketahui menggunakan termokayu teman-teman. Termokayu saya ada di dalam sana. Termokayu sendiri itu bermain di angka minimal 37, maksimal itu 39. Kalau 40 itu sudah masuk kategori kepanasan. Jadi kalau sudah terlalu panas nyampe 40 derajat itu nanti biasanya di telur itu embrio di dalamnya itu bisa mati teman-teman. Nah, mengenai termodigital ini itu terserah ya, mau ditaruh di angka berapapun terserah. Yang penting teman-teman bisa menghasilkan suhu ruangan sesuai termokayu di angka 38 atau 100 Fahrenheit. Ingat itu poinnya ya. Poinnya itu di termokayu, bukan ini. Ini tuh meskipun ditaruh di angka 43, 45 itu enggak masalah. Yang penting termokayu di dalam itu di angka 37, 38, 39. Paling aman itu paling baik di angka 38 atau 100 Fahrenheit. Itu mengenai termokayu teman-teman. Nah, ya kemudian yang kedua, ini adalah pengatur suhu kelembapan. Ini namanya hygrometer ya. Ada yang modelnya seperti ini. Seperti yang punya saya ini ada sensornya juga, teman-teman bisa beli di toko online. Saya saranin yang ada sensornya sih, soalnya ada yang kayak gini yang tanpa sensor juga ada, cuman lebih baik yang ada sensornya. Sedangkan untuk suhu kelembapan sendiri yang paling bagus itu di angka 55 sampai 65.
Yang lebih bagus lagi ketika teman-teman usia telur ini masih di bawah 2 minggu, itu taruh paling baik itu di angka 60. Baru nanti ketika telur itu usianya di atas 18 hari, udah hampir mau menetas, teman-teman naikkan suhu kelembapan, jangan sampai ada di bawahnya 60. Maksimal 70, jangan lebih dari 70. Karena kalau terlalu lembab, nanti telur itu nggak pecah. Sedangkan kalau terlalu panas, nanti juga DOC nggak bisa mecah. Jadi harus pas takarannya dan ukurannya ya. Diingat-ingat, kelembapan itu paling bagus ya 55 sampai 65. Jadi kalau saya main idealnya jadi 60. Jaga terus di 60. Nanti kalau udah usianya hampir mau menetas, mau usia 21 hari, teman-teman bisa naikkan suhu kelembapan. Naikkan suhu kelembapan itu bagaimana? Naikkan dan nurunin ya. Kalau mau dinaikkan, teman-teman itu tutup semua ventilasi udara, itu ditutup. Dan ya, saya sendiri itu enggak pakai nampan teman-teman ya. Ntar saya copot dulu ya. Nah, di bawahnya itu punya saya enggak ada nampan teman-teman. Kenapa saya nggak pakai nampan? Karena punya saya udah cukup suhunya ya. Ketika ventilasi udara dibuka, maka kelembapan akan turun ya, dari 57 turun ke 56, sekarang 55. Jadi kalau pengen naik ditutup lagi. Nanti teman-teman kalau belum nyampe angkanya di 55 ke atas, teman-teman boleh nambahkan nampan, terus dikasih handuk kecil, dibasahin, nanti naik sendiri teman-teman. Jadi kalau pengen dinaikin kelembapan, teman-teman tutup ventilasi. Kalau pengen diturunin, buka ventilasi. Kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah mengecek apakah telur itu fertil atau tidak. Caranya bagaimana? Pengecekan ini dilakukan minimal usia telur itu 3 hari. Kalau 2 hari belum kelihatan teman-teman. Kalau 3 hari udah lumayan. Paling enak itu di usia 5 hari karena urat-uratnya kelihatan. Sekarang saya langsung contohkan ya. Nah, ini ada lampu sensor. Kalau teman-teman nggak ada, teman-teman bisa pakai lampu HP. Nah ini tuh ya, kelihatan nggak teman-teman? Ada urat. Nah ini nih yang hitam. Di sini nggak terlalu nampak ya. Tapi kalau secara nyata ini sangat terlihat jelas urat-urat di sini. Tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Ini yang fertil. Nah sekarang yang nggak fertil itu yang gimana? Kita ambil contoh yang fertil dulu ya. Nah ini yang fertil usianya bukan 5 hari ini. Tuh, teman-teman bisa lihat ada urat di sini. Itu tandanya embrio hidup. Ini usia 2 mingguan. Ini kita beri contoh yang nggak fertil, itu bening teman-teman. Nggak ada urat, nggak ada apa, bening nyel ya. Sedangkan kalau sudah fertil tapi embrionya mati, itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi agak, nah ini kan ada urat. Tapi ini mati teman-teman. Dalamnya tuh kuning mau kecoklatan gitu. Ini mati di dalam. Ini contoh ya. Kalau yang nggak fertil, nah ini. Jadi bening banget, gak ada urat. Kalau yang udah usia ya 14 hari lah, 2 minggu tuh kayak gini teman-teman ya. Ini hidup, jadi urat-uratnya tuh masih ada dan warnanya merah hitam. Kalau yang mati itu kuning kecoklatan dan hitam teman-teman. Itu langkah yang ketiga. Jadi
Kalau teman-teman telurnya itu udah nggak fertil, nggak isi, kosong, teman-teman keluarin aja karena itu nggak ada guna. Nanti lama-lama kalau dibiarin itu bisa meledak dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, teman-teman. Dan setelah teman-teman melakukan sortiran seperti ini, yang fertil sudah dibedakan, teman-teman selalu jaga suhu ya. Di dalam itu 37, patokannya itu termokayu, teman-teman. Dan juga suhu kelembapan. Nah, ini teman-teman selalu jaga di angka 55 sampai 65 ya. Kalau saya mainnya tak usahakan itu suhu kelembapan selalu di angka 60. Jadi kalau terlalu lembab saya buka ventilasi udaranya, kalau kurang lembab nanti bisa saya tutup atau saya tambahkan air atau saya semprot-semprot. Dan bertepatan hari ini itu adalah tanggal menetas ya. Sebagian sudah ada yang netas. Nah, ini. Sedangkan yang mecah cangkang ini ada 10 persiapan ini ya. Jadi kuncinya itu teman-teman harus punya termokayu ya, harus punya pengatur suhu kelembapan atau hygrometer. Ini termodigital. Ini itu hanya untuk mengatur lampu hidup atau mati ya. Ini bukan patokan, teman-teman. Ini itu cuma agar lampu yang di dalam itu matinya di angka berapa, hidupnya di angka berapa. Yang paling penting, nah ini contoh yang mati ya. Saya itu pakainya di 44,0 mati. Nanti 43,5 hidup lagi, teman-teman. Yang paling penting itu adalah termokayu. Ini diingat-ingat nih. Yang paling penting itu adalah di termokayu itu harus di angka minimal 37 dan maksimal 39. Paling aman itu di 100 Fahrenheit atau di 38. Sedangkan untuk pengatur suhu kelembapan ini minimal itu di 55 ya. 50 itu udah bisa dikatakan lumayan ini ya, kurang lembab. Paling aman itu 55 ke 60. Nanti kalau udah usia hampir mau menetas, ini dinaikkan kelembapannya. Ini karena saya buka tadi, ini turun, teman-teman. Ini mulai pecah. Nah, kalau sudah pecah seperti ini, kita pindahkan ke sini ya. Pindahkan ke sini biar lebih. Nah, kita taruh sini. Jangan sering-sering dibuka di waktu menetas kayak gini, teman-teman. Buka sekadarnya saja ya, agar suhu di dalam ruangan itu stabil. Nah, pada saat-saat mau menetas seperti ini yang rawan, karena kadang calon DOC itu nggak bisa mecah cangkang. Kenapa? Ya karena patokan tadi. Saat-saat mau menetas itu DOC lebih membutuhkan kelembapan daripada panas, karena telur di usia 14 hari itu sudah bisa menghasilkan panas sendiri, teman-teman. Jadi kalau udah hampir mau menetas itu lebih dinaikkan kelembapannya. Teman-teman bisa lihat. Nah ini dari segi basahnya nih, ini udah sedang, teman-teman. Enggak terlalu basah banget dan DOC juga enggak terlalu kering. Jadi stabil nih, saya bukain. Nah ini, saya teman-teman lihat. Nah
Jadi DOC gampang mecah cangkang itu gampang. Tuh. Ini juga nih. Oke teman-teman yang ingin bertanya seputar penetasan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe